membatalkan hukum Taurat. Memang di dalam Efesus 2 ayat 15, Paulus mengatakan bahwa Kristus membatalkan hukum Taurat di dalam kematiannya. Tetapi Yesus di dalam Matius 5 ayat 18 mengatakan tidak satu iota pun dari hukum Taurat akan ditiadakan atau dibatalkan atau dilenyapkan. Apakah ini kontradiksi antara Yesus dan Paulus? Nah, jadi begini. Yang pertama harus dipahami dulu bahwa hukum Taurat yang dimaksud di sini adalah 10 perintah Allah yang tertulis di dalam 2 loh batu. Itu adalah hukum Taurat inti, seperti seolah itu Pancasila. Sedangkan hukum-hukumnya ada tertulis di dalam UUD, Undang-Undang Dasar. Itu penjabarannya. Itu Taurat Musa. Taurat Musa itu ada ratusan aturan bagi Israel. Itu Undang-Undang Dasar. Tetapi yang intinya yang terpenting adalah Pancasilanya atau 10 perintah Allahnya. Itu inti. Itulah yang disebut hukum Taurat di sini. Hukum Taurat itu ada 2 fungsi. Yang pertama adalah sebagai syarat masuk surga. Yang kedua, dan itu memang secara otomatis, adalah sebagai pedoman hidup. Nah, baik Paulus maupun Yesus mengatakan bahwa setiap manusia untuk masuk surga syaratnya adalah hukum Taurat atau 10 perintah Allah. Itu sebabnya Yesus mengatakan tidak satu iota pun akan dilenyapkan atau ditiadakan sampai hari kiamat. Karena hukum Taurat atau 10 perintah Allah itu merupakan syarat setiap manusia untuk masuk surga. Paulus juga sama mengkonfirmasi itu di dalam kitab Roma. Bahkan bangsa-bangsa, bahkan suku-suku primitif yang belum pernah mendengar hukum Taurat, itu mereka memiliki hukum Taurat di dalam batin mereka, di dalam hati mereka, itu ada hukum Taurat. Itu tuntunan. Batin setiap manusia akan mengarahkan ke arah kebaikan. Jangan membunuh, jangan berdusta, jangan berzina, hormatilah orang tuamu dan lain-lain seperti itu. Itulah 10 perintah Allah. Itu sudah tertulis di dalam batin setiap manusia. Jadi baik Paulus maupun Yesus sama-sama mengkonfirmasi, menyatakan bahwa hukum Taurat, 10 perintah Allah, itu berlaku umum sebagai syarat masuk surga. Di dalam Efesus 2 ayat 15, Paulus mengatakan bahwa Kristus membatalkan hukum Taurat dalam kematiannya. Artinya, itu dia menulis surat ditujukan kepada orang-orang yang percaya Yesus, orang yang sudah percaya Yesus, orang Kristen yang sudah percaya Yesus. Itu mereka semua kita semua sudah tahu, mereka sudah selamat, mereka sudah dijamin keselamatannya, sorga sudah ada di tangan mereka. Nah, bagi mereka, orang-orang yang sudah memegang sorga, yang sudah memiliki jaminan sorga, untuk apalagi syarat masuk surga? Hukum Taurat sebagai syarat masuk surga sudah tidak berlaku karena surga sudah di tangan. Semoga paham logikanya. Hukum Taurat adalah syarat masuk surga, tetapi orang yang sudah memegang hak surga, sudah memegang sertifikat masuk surga, untuk apalagi syarat yang lainnya? Nggak perlu lagi syarat. Jadi Paulus mengatakan Efesus 2 ayat 15 bahwa hukum Taurat batal. Itu adalah sebagai syarat masuk surga. Jadi hukum Taurat sebagai syarat masuk surga itu batal. Tetapi bagi orang yang belum percaya Yesus, yang masih membutuhkan surga, itu wajib hukumnya untuk melakukan hukum Taurat. Sehingga hukum Taurat tidak akan pernah
lenyap atau dilenyapkan sampai hari kiamat. Nah, semoga paham logikanya. Orang yang sudah percaya Yesus tidak butuh lagi syarat masuk sorga, karena sorga sudah